Anak-anak kecil zaman dulu, gue yakin pasti dia udah pernah melakukan pose rider kick sambil nendang temannya di kolam berenang, guys. Ini Shin, Git, sama si Gochard. Kalau kita lihat dari manual booknya, dia bisa rider kick, guys. Teman-teman Tokusatsu, izin kita bakalan unboxing salah satu peran aktor Tokusatsu Kamen Rider yang cukup legend pada masanya, guys. Jadi gini teman-teman, adik-adik, Om mau ngasih tahu sebelum ada Git, sebelum ada Gochard, ini dulu ya adik-adik. Shin, Kamen Rider. Dan mengejutkan karena gue kaget, guys. SHF-nya ini so far paling mahal yang pernah gue unboxing. 1.400.000-an, guys. Harganya, men. Nggak ngerti kenapa bisa semahal itu. Mungkin karena dua faktor ya. Dia kan dapat dua kepala. Satu bayar license ke si aktornya yang masih hidup, yang udah tua. Satu lagi bayar license ke Kamen Rider-nya. Makanya harganya mahal. Makanya sama Bandai Prestige dikasih box coklat, guys. Gak banyak SHF yang ada box coklatnya. Ini salah satunya. SHF Figuarts Kamen Rider Shin, Bandai Tamashii Nation. Ini ada barcode-nya. Mungkin tinggal kita scan langsung masuk ke produknya kali ya. Buat pecinta brown box, kalian pasti berbahagia, guys. Nah, dalamnya. Jadi ini Kamen Rider Shin. Singkat ceritanya ada seorang bapak-bapak Jepang namanya si Hongo. Dia diculik, guys. Kemudian dijadiin bahan eksperimen. Dijadiin robot, guys. Makanya zaman dulu Kamen Rider itu kayaknya lebih gore gitu ya. Lebih dewasa. Intrik politiknya lebih berasa daripada zaman sekarang. Kalau sekarang lebih marketnya itu anak-anak, guys. Kalau zaman dulu ini bapak-bapak yang suka baja hitam, guys. Box artnya oke, lucu ya. Ini gak ada mikanya, guys. Beda. Biasa kan ada mikanya. Kita bisa toong, ini gak ada. Berbagai macam pose-posenya. Ini dapat kepalanya si Hongo. Pose ikonik Kamen Rider Shin. Talinya asli kayaknya. Kita bisa pose dia sambil megang belalang tempur helmnya. Pinggirnya ini bapak-bapak Jepang banget, guys. Tapi tetap jagoan gua adalah Kotaro Minami, guys. Ini depannya ternyata, guys. Yang tadi belakangnya Bandai Namco SHF Figuarts. Ini tampilan gagahnya. Gua nggak ngerti beltnya nyala atau nggak. Kayaknya nggak deh. SHF setahu gua nggak ada yang pernah nyala, guys. Kemudian tulisan Kamen Rider Shin-nya dikasih warna hijau. Shin Max Rider. Kanannya Rider Kick. Idola kita semuanya. Anak-anak kecil zaman dulu, gua yakin pasti dia udah pernah melakukan pose rider kick sambil nendang temannya di kolam berenang, guys. Yang pernah ngalamin, kalian komen. Rider kick teman di kolam berenang, guys. Dalamnya seperti ini. Biasa aja ya ternyata ya. Justru boxnya lebih jelek daripada yang biasa, guys. Kalau yang anime-anime, boxnya itu bukan dari kardus ya. Karton. Ini karton, guys. Tuh, coklat-coklat gitu. Biasa putih, men. Ini agak coklat. Dalamnya adalah, nah, wih, aksesorisnya pun biasa aja, guys, ternyata ya. Nggak ada yang istimewa, nggak ada yang terlalu wah, standar doang. Cuma memang dia kepalanya 3, men. Biasa kan dikasih faceplate doang ya. Tinggal copot ekspresi faceplate mukanya. Nah ini mungkin karena harganya 1,4, kepalanya 3, guys. 1, 2, 3. Wih, ini cakep nih. Ada helm yang setengah, half face, jadi mulutnya kelihatan. Ini yang full face, ini yang si aktornya. Tangannya ada 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang, 5 pasang telapak tangan. Mahal sih, guys. 1,4 lumayan mahal, guys. Mungkin kalau kita nabung nambahin sedikit bisa beli rah atau fah 1/6 scale. Tapi kulit ngelotok sih. Kalau ini kan dia bahannya plastik ya, lebih aman sih. Yang pengen beli beginian, SHF atau berbagai macam mainan, kalian bisa klik link di deskripsi. Kokolai dari GFM OL Shop. Aman, terpercaya, recommended dari gua. Kita bakalan lihat detailnya, guys. Let's go. Wih, kualitas kepala SHF hampir 1,5 juta, guys. Gimana menurut kalian, pecinta Tokusatsu generasi OG? Kata gue sih ini oke banget ya. Feel helmnya itu berasa, guys. Khususnya di moldingan yang terpisah. Tuh ada garisnya, guys. Justru ini membuat dia beneran jadi berasa helmnya, coy. Nah ini kayak kuncinya kan, kiri sama di kanannya kan. Oke, even di belakangnya pun dia ada kayak semacam stiker. Gua nggak ngerti apa, guys. Lupa lagi. Kemudian sedikit baut-baut aksennya juga di helm atasnya. Dan depannya, kalau kita perhatikan, matanya belalang banget, guys. Memang zaman dulu Kamen Rider itu the real belalang, guys. Bukan cuman panggilan, tapi bener-bener ada unsur belalangnya tuh. Matanya, oke, kayak mata lalat, di mana dia bisa melihat
dengan banyak pixel gitu kan. Kemudian antenanya 2, ini hati-hati antenanya dia bahannya plastik juga, jangan sampai patah. Kemudian mulutnya itu bener-bener kayak mulut laler guys, warna hijau tua gitu coy. Ini helm yang pertama ya. Ini adalah helm yang kedua, hampir sama sebetulnya, cuman ini yang half face. Jadi mulutnya harusnya kelihatan guys. Cuman nggak ngerti, ini bisa masuk ke kepalanya atau enggak, nanti kita bakalan cobain ya. Kalau di artbooknya sih, ini cuma sekedar dipegang doang guys. Oke, jadi ini nggak cuma dipakai, ini nggak bisa dipakai, tapi ini cuma dipegang doang di tangannya. Kalau dilihat dari boxnya, gue sih berharap ini bisa dibuka ya, bisa dipakai sehingga mulutnya si Hongo nanti kelihatan guys. Sepasang tangan yang lagi henshin, ini pakai sarung tangan warna hijau kayak kita teman-teman ya, dan ini the real sarung tangan guys. Sepasang tangan yang lagi nge-pose, ini ciamik juga nih, keren nih. Sepasang tangan yang lagi nonjok atau mengepal. Oke, memang teksturnya agak kasar, but it's okay karena ini kan dia sarung tangan ya, sarung memotoran guys, jadi masih ya boleh lah. Dan terakhir opsi pengganti telapak tangan ini yang kayak lagi mau kuda-kuda ancang-ancang, dia mau rider kick kali ya, tuh kayak mau mengepal gitu guys, transisi gitu coy. Baru ini dia si Hongo Takeshi guys, tanpa ekspresi ya. Dan sayang banget karena kita nggak dapet ekspresi lain dari si Hongo Takeshi. Kita cuma dapet satu ekspresi doang guys. Dan ini ekspresinya lagi lempeng-lempeng gitu doang kan. Dia kayak tanpa ekspresi gitu. Jadi cocok buat museum pose yang nggak ada posenya guys. Ini boleh nih. Rambutnya dia panjang banget, agak shining glossy, kayak baru keramas. Rambutnya ala-ala Tomingse era 70-an guys. Bagus juga. Dia perhelai cukup banyak. Cuman agak ngatung ya dia ya. Jadi bawahnya itu dia kurang natural guys. Tapi lihat, catnya bagus banget sih kata gue sih. Matanya on the spot, hidungnya, mulutnya juga bagus, ada sedikit shadingnya. Jadi kesannya tuh nggak anime ya. Kalau anime kan dia skin tone-nya pucat. Ini skin tone-nya kayak kulit manusia asli guys. Alisnya juga bagus tuh. Ada shading-shadingnya cukup tebal men. Shell-nya dia warna merah dan SAF kasih agak sedikit ada kawat dalamnya guys. Sehingga kita bisa pose-pose ala-ala dia lagi terbang-terbang kena motor gitu lah. Ya. Kemudian ini adalah armor Kamen Rider Shin. Zaman dulu simple doang, nggak neko-neko, nggak banyak gimmick, nggak aneh-aneh. Dia cuman beginian doang guys. Dalamnya kayak dia pakai jaket kulit, kemudian luarnya baru dia ada armornya nih, warna hijau. Chest plate armornya cukup tebal, kemudian ABS-nya, dan terakhir ada si beltnya. Legend guys. Gua nggak tahu ya, Bandai masih bikin FCM-nya nggak atau nggak? Coba kalian komen ya. Maksudnya DX-nya yang bagusnya ada nggak guys? Kalau ada boleh tuh, racun tuh, pengen gua tuh. Ini kan dia bisa muter-muter ya harusnya ya. Warna merah yang kayak kipas tengahnya ini nih. Keren guys. Detailnya mantep. Walaupun dia kecil, tapi lihat aksen-aksen nyala-nyalanya, kesannya beneran nyala, padahal cuma dicat doang ya. Ke belakangnya, oke, ini ada kayak pengunci DX beltnya juga. Ini kita buka dulu deh, ngehalangin guys. Udah dibuka plastiknya guys, dan ternyata ini kayaknya nggak bisa dimutilasi deh. Jadi gue nggak coba sih, nggak paksa sih, takut patah sih ball jointnya. Tapi ini nggak bisa dimutilasi guys. Oke, lihat armor hijaunya bagus karena di pinggir-pinggirnya ada kayak semacam baut-bautnya coy. Dan dia ada liningnya juga di tengah-tengahnya. Kemudian ke celananya, ini polosan hitam doang, standar banget, ala-ala celana kulit anak pemotoran moge. Tapi nggak tahu ya, bagi gue 1,4 nih agak mahal guys, too much. Kenapa? Karena terlalu simple gitu ya. Even di celananya pun nggak ada kerut-kerutnya, nggak ada permainan shading-shadingnya. Ini polosan gini doang guys. Sepatunya pun kayak sepatu biasa gitu, nggak ada bootnya gitu kan. Kesannya kan ini kayaknya boot harusnya deh. Tapi sekilas mirip celana guys. Belakangnya tuh kan kerut-kerutnya nggak natural tuh, cuman di sini doang guys, di pangkal paha doang baru ada kerut-kerutnya. Bujurna juga ada. What is that? Ini apa guys? Di bawah punggungnya ini ada tulisan nomor, kemudian BSP China. Ini aneh banget ya guys. Kenapa dia kudu dilogo di punggungnya gini coy? Nyewa banget nggak sih? Ini kayak semacam copyrightnya gitu kan? Nggak tahu pabriknya. Tapi kenapa kudu di sini guys? Tuh. Jadi ini bener-bener ganggu banget sih kata gue ya. Ini komplain terbesar gue sih. Kenapa kudu ada tulisan ini guys? Coba kalian komen. Gue yang lebay atau memang ini seharusnya nggak boleh ada di sini guys? Wah nggak bener ini Bandai guys. Udah ya udah kita balik lagi lah. Ini kayak semacam sayap-sayap dari serangganya kan, dan dia nempel ke baju hitamnya. Jadi kita nggak bisa mainin. Ini nggak bisa kita buka. Dia mati guys. Ada baut-bautnya juga. So far dari ini figur yang kata gue keren adalah beltnya of course, karena secara selalu ya kalau SAF Kamen Rider beltnya itu detail keren banget dan mirip banget sama di aslinya. Tapi minus yang paling gede adalah ini guys, tulisan China ini guys. Ini nggak penting banget dan nggak harus ada di sini sih. Nah guys, teman-teman Tokusatsu tuh, ini kita nggak bisa masuk guys. Oke, karena kelihatan lah kepalanya sama helmnya aja lebih gede kepalanya guys. Jadi ini memang tidak diperuntukkan untuk masukin kepalanya. Oke, gue berharap tadi ini mulutnya segini ta.
Nah segini guys, harusnya ya, cuman nggak bisa guys. Jadi ini helm yang half face, cuma diperuntukkan untuk pose dia megang doang sih, ala-ala gitu lah, ala-ala helm gitu guys. Jadi ini nggak bisa ya. Nah kita kalau mau ganti kepalanya, kita dikasih rambut tambahan guys, rambut bawahnya gitulah, baru si helmnya. Oke. Nah, kayak gini guys. Wih, lebih keren dia pakai helm sebenarnya ya daripada kepalanya si Hongo guys. Tuh rambutnya kelihatan. Tapi secara proporsi badan, gua rasa bahunya kurang naik, ya nggak sih? Jadi badannya kayak nggak atletis gitu. Atau memang gini guys, si Hongo ya. Jadi zaman dulu sih kayaknya ya. Mungkin zaman sekarang dia udah kaki-kaki peot kali dia ya. Badannya kurang ngisi gitu. Kalau Gits kan dia armor itu bener-bener tegap kayak robot. Ini enggak guys. Artikulasi kepala ini bisa muter-muter ke bawah, ke atas, double join seperti biasa. Oke, kemudian ini sialnya bisa kita gerak-gerakin karena dalamnya ada kawatnya. Tangannya juga kita bisa ke depan, ke belakang, ke bawah, sedikit ke atas. Dia bisa muter 360 derajat. Elbow-nya double join, tangannya ball join, diafragmanya atas, dia bisa gerak-gerak, samping, samping, muter, muter, enak ya. Kemudian diafragma bawahnya juga bisa. Oke, jadi ini enak sih. Kalau Kamen Rider biasa kan dia banyak desain artikulasi gimmick-gimmick yang heboh-heboh gitu ya. Tapi sini ini dia simple, makanya artikulasinya lebih enak sih. Beltnya juga kalau gue perhatikan nih longgar ya. Dia bisa naik turun sedikit, fleksibel supaya nggak patah kan tujuannya kalau kita lagi gerakin si pinggangnya. Kemudian ke kakinya, ya sandal lah guys kakinya ya. Dia bisa rider kick, oh nggak bisa rider kick guys. Kamen Rider tapi nggak bisa rider kick guys. Tuh, mentok segini nih. Karena dia kakinya nggak bisa kita tarik sedikit, nggak bisa. Oke, dia bisa muter ke lututnya, double join, join 1, join 2, kemudian ke kakinya, ball join, ujungnya kita bisa gerakin. Oke sih, cuman sayangnya ini nggak bisa rider kick guys. Jadi kalau rider kick nih kurang mantap gitu ya. Posenya cuma bisa segini doang nih, nggak bisa lebih tinggi lagi dia. Guys, ini adalah perbedaan Kamen Rider era om-om sama era yang kekinian zaman sekarang. Ini Shin, Git, sama si Gochard. Kelihatan kan? Dari mulai gimmick-gimmicknya, armornya yang sekarang itu lebih apa ya, lebih colorful, lebih heboh, lebih wah. Kalau yang zaman dulu dia simple guys, kayak belalang gitu ya, kayak geng motor, anak motor, tapi dia ada armornya. Sedangkan yang zaman sekarang kan dia lebih colorful ya. Ya, zaman sudah berubah sih. Coba kalian komen guys, lebih senang eranya Shin Kamen Rider atau lebih senang eranya yang sekarang, Git sama Gochard? Kalian komen. Oke, kita cobain pose guys. Gua keberatan nih guys. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari manual booknya, dia bisa rider kick guys. Ya, gue mau cobain dia rider kick guys. Karena rider kick itu pertama kali kayaknya dipopulerkan sama si ini ya, kayaknya ya. Coba ya. Kayaknya dia ngambil angle-nya agak tiduran gitu ya. Tangannya kita ganti dulu. Oke, pakai tangan yang lagi nyabok. Nah, dia agak ke atas gitu ya. Udah gitu. Tuh guys, masa gini? Hah? Ini ada yang aneh guys emang guys. Tuh, karena dia jadi nggak bisa apa ya? Ya, namanya juga mainan lah guys. Kadang-kadang foto itu kan bisa diedit ya. Tapi gua nggak tahu. Coba teman-teman yang punya ini bisa pose rider kick atau enggak? Coba kalian komen ya. Nanti kita bakalan cobain pose-pose yang ada di belakang boxnya supaya kalian keracunan. Yang pengen beli, kalian bisa langsung PM, klik link deskripsi. GFM, Oil Shop, Kokolai, aman, terpercaya, recommended dari GoFriends. Ready stock, harganya 1,35 kalau nggak salah. Cobain minta diskon. Ya jangan sungkan-sungkan karena Kokolai baik guys. Gitu aja teman-teman Tokusatsu. Thank you so much. Enjoy the footage. See you in the next video. Salam, hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye-bye guys.